kan cowok-cowok nih ya. Ya. Cowok-cowok kan. Lah, iku gelisah. Geli-geli basah ngene iku lho ya. Apa? Lah ya tenggang emang. Teng sing anggang-anggang ngono lho. Lah, gelisah iku gini. Loh. Iya. Kene iki ada bojo. Ya kan? Kan ada yang harus dikeluarkan nih tapi bukan umbel ngono Ya, kan. ada Sejenis umbel. ada yang harus dikeluarkan tapi bukan zakat. Oh iya. Nyapumu api. Remah wong-wong. Mosok urusan lender depan lender maneh kuwi masalah. Tempat yang tepat untuk berbagi. Enggak off. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita bertiga, ada Mas Najib, ada Zaza dan Bahri. Korak kita. Yang kita rindukan udah Yo. lama gak tayang. Cie, ada yang rindu saya selain istri dan anak. Kamu Soalnya yang rindu. iki soalnya urusannya konten ngono lho. Iya. Iki urusan sing rindu ku umat. Lah, resahnya umat kita jawab malam ini. Oke. Yang pertama, ada pertanyaan yang ya ini sering kali ditanyakan, apalagi sering terjadi di daerah Jawa Barat. Pertanyaan sering kali ditanyakan. Heeh. Ya iyalah, jadi pertanyaan kan sering Ada ditanyakan. yang sering, ada yang enggak. Ada yang Pertanyaan kan jembur. ono sing tiap tahun pancet iku wae pertanyaan. Udah nikah belum? Gak tahu aku. Zan. Gak tahu pisan ya. Oh, Soalnya masih mesti pertanyaan itu ya. Ini masih terkait dengan pernikahan. Apa itu? Sering terjadi di daerah Jawa Barat. Oke. Yang melakukannya banyak orang luar negeri. Kayak ambu iki wisan aku, daerah Bogor. Lah ya, nikah kontrak. Mut'ah. Mut'ah. Ya opo iku hukume dan tetek bengek lah. nice. Weh. Sadurunge dek ngomong akeh, ya ngono. Nice. Ngono udah Nice. pembukaan nih. Kurang titik. Gak ngono. Liyane ku korek-korek ku pembukaan assalamualaikum gak dek pembukaane. Nice. Mari kursus bahasa Inggris. Yo, mari dikursus no bahasa Inggris. Rodok ngerti. Siap. Rodok tapi. Wes, ada ya bahas nikah Mut'ah. kontrak. Nikah Ya. kontrak kan berarti sing tak paham ya. Ya. Tak paham kan berarti nikah dengan masa aktif. Kan ngono. Ya. Oke. Ibarat kata SIM card. Iya, Ya. tapi ana masa tenggangnya kayak. Lho ono tenge lah. Gange Mbok ya. mbok tenge ku ganggang apa teng terus ya ro ya. Apa teng jergang? Oke, jadi nikah dengan adanya batasan waktu. Nah, iki apa ya? Kita melihat dari sudut pandang pertama ya, secara umum dhisik. Ya. Ternyata zamannya Kanjeng Nabi itu Nabi pernah melegalkan nikah mut'ah. Pernah. Pernah lo ya? Pernah. Pernah. Tapi itu dulu. Terus Sebelum Sebelum akhirnya. negara api menyerang ini. Nek langsung sebelum der kurang dawa lah. Dilulilut. Wih. Negara api menyerang itu. Aduh. Jadi dulu itu kan ya memang beberapa sahabat. Nah, itu diberangkatkan oleh Nabi untuk perang kemana gitu Oh, kan, ya. mempertahankan wilayah Islam untuk menegakkan agama Allah, ngono kan. Lah, akhirnya muncul suatu permasalahan. Jadi suatu saat itu di tempat yang sangat jauh, para sahabat kan cowok-cowok nih ya, Ya. cowok-cowok kan. Lah, itu gelisah, geli-geli basah ngono iku lho ya. Apa? Lah ya tenggang emang. Teng sing anggang-anggang ngono lho. Lah, gelisah itu gini loh. Iya. Kene iki ada bojo. Ya kan? Kan ada yang harus dikeluarkan nih tapi bukan umbel, ngono Ya, kan? ada Sejenis umbel. ada yang harus dikeluarkan tapi bukan zakat. Oh iya. Nyapumu api. Remah wong-wong. Mosok urusan lender depan lender maneh kuwi masalah. Aku gak sampai kepikiran mengeluarkan zakat. Iya. Jadi
karena para sahabat itu gelisah, terus kemudian ya otomatis kan karena sudah pernah menikah ya, Ya. seru rasane, kemudian syahwatnya naik. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ya. Katanya tak omong di sini. Lah, kemudian beberapa sahabat itu punya inisiatif. Wah, nek ngene terus perang gak fokus sih. Beliur enggak sih. Cenu-cenu cira ya. Akhirnya beberapa sahabat itu daripada kita nanti nggak fokus perang, Heeh. ada baiknya kita mengebiri diri kita sendiri. Oh. Pikirannya gak zino yo. Pikirannya gak Ngono iku lho. ngono. Jihad fisabilillah pikirannya yo dikebiri ya Allah. Levelnya Sihat top. temenan iku. Iki gak iso digedhekno titik ah. Apa lan suara kok Allah. Pol iki suara Suara. menanggalku buanter. Buanter suara. Oh, Headsetmu. Lah apa? Kurang celek kaya. Wayahe mbas nyar. Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi beberapa sahabat itu punya inisiatif gimana kalau kita mengebiri diri kita sendiri untuk meredam nafsu yang ada. Soalnya para sahabat di situ ya pikiran mereka berpikir perang dalam keadaan syahwat ini gak fokus perang terus nanti mengakibatkan kekalahan. Akhirnya terus kemudian matur nih ke Kanjeng Nabi. Nabi niki beberapa sahabat sedang mengalami fase Birahi. birahi, naik Birahi syahwat. tinggi, BT. Ah, Birahi tinggi. naik syahwat. Lah, Sang brut. Sangat brutal. lah, gini Nabi, untuk menghilangkan syahwat tersebut, beberapa dari kami inisiatif untuk mengebiri Halo. diri kami. Terus. Akhirnya terus Kanjeng Nabi, wah, nek dikebiri, padahal kan nanti juga pulang. Ya. Ya. Terus kemudian Nabi sendiri beberapa kali dawuh itu ya tanah kahu tanah salu. Punya anak lah kalian yang banyak. Ngono. Lah nek dikebiri lah wis ganti anak. Ya kan? Akhirnya Kanjeng Nabi, ojo. Nah, kalian jangan mengebiri diri kalian. Nah, untuk hari ini kalian diperbolehkan untuk nikah. Tapi nikah itu apa ya? Nek diistilahkan itu sak klub apa ya? Sak klebatane kain ngono lho. Itu sebuah kinayah bahwasanya nikahnya itu ada masa aktifnya. Nah, itu. Hanya untuk saat itu saja. Hanya untuk saat itu saja. Pas perang. Pas perang. Cegak zino. Yes, iku mang zino gak mungkin berani kan para Iya. sahabat ya, levelnya top umat terbaik. Umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik kan sahabat itu. Ya. Nah, kemudian akhirnya setelah dilegalkan, akhirnya beberapa sahabat itu melakukan nikah, tapi juga sifatnya sementara. Nah, kemudian saat perang Khaybar, Heeh. saat perang Khaybar, itu Nabi melarang atau sudah tidak memperbolehkan para sahabat untuk melakukan nikah mut'ah lagi. Padahal Khaybar kan jaraknya juga agak jauh kan Jauh. dari Madinah. Itu Nabi melarang. Nabi niki pripun? Gak oleh. Akhirnya sahabat ya lebih manut nang Kanjeng Nabi ya. Ya nek kita orang fasik ini ya lebih banyak membanggang ya. Loh. Biyen pun nate lho Kanjeng Nabi. Saniki kok mboten nangsel. Nah, tipikal wong saiki ngenyangan. Lah, nek wong saiki ngono, Bos. Lah, itu akhirnya saat perang Khaybar itu Nabi sudah tidak melegalkan pernikahan Mut'ah. mut'ah. Nah, kemudian saat Fathu Mekah, Ya. Fathu Mekah, saat berangkat Fathu Mekah itu banyak sahabat yang mengalami nafsunya itu sangat tinggi, syahwatnya lagi tinggi. Akhirnya dilegalkan Nabi, tapi diluk tok. Selang berapa jam atau berapa hari malahan. Iku. Jam? Enggak suwe. Tadi hanya melegalkan sebentar. Ya jam lebih dari 24 jam, Mas. Oh. Ngono lho. Ya. 1,5 kali 24 jam. Bae sing 3 jamungan yo. Nggak gini. Sesort itu. Permasalahan peristiwa Fathu Mekah itu kan terjadi beberapa hari saja. Ya. Nah,
di hari-hari awal itu Nabi melegalkan para sahabat untuk nikah mut'ah. Tapi kemudian setelah Fathu Mekah atau Mekah sudah diduduki Kanjeng Nabi, dikuasai Kanjeng Nabi, itu Nabi langsung melarang adanya nikah mut'ah. Nah, iki ada yang menarik dalam pelarangan Kanjeng Nabi. Setelah Nabi melarang, kemudian kalau nggak salah itu setelah Nabi sedo, Ya. nah, sahabat Ibnu Abbas itu dikenal sebagai sahabat yang mempermudah atau meringankan permasalahan nikah mut'ah. Oke. Nah, dalam arti beliau ketika ditanya, ya tetap memperbolehkan. Nah, akhirnya suatu saat Sayyidina Ali mireng. Duko. Duka Sayyidina Ali langsung diparani Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas. Iya sorry. Pak, sampean ojo ngawur. Loh, aku ngawur piye? Sampean gak ngerti ta, nek nikah mut'ah iku wis dilarang karo Kanjeng Nabi. Heeh. Ya. Karena pada saat itu nggak ngerti ketika Nabi melarang yo. Ya. Akhirnya kan yo, loh matur, loh nggih ta Sayyidina Ali. Mboten pareng kali Kanjeng Nabi. Wis gak oleh ketika Fathu Mekah nikah mut'ah itu sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kanjeng Nabi. Lah akhirnya setelah itu Ibnu Abbas tiap khutbah itu langsung mengharamkan adanya nikah Mut'ah. Lah itu kok kene para ulama khususnya Madzhabul Arba'ah ya, itu menyatakan nikah mut'ah itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Iki menyalahi konsep dasar pernikahan sing kudune sakinah, mawaddah, warahmah, til jannah ditambah wong jaman saiki ya, ngono kan. Gaul Dede. Heeh. Dari zaman saiki lho ya. Til jannah. Lah iku karena menyalahi konsep seperti ini, maka ulama empat mazhab ini sepakat, nggak ada yang menyetujui, satu pun nggak ada. Itu bahwasanya nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi memang ada dalam golongan lain itu yang masih memperbolehkan ya. Iya. Dan itu disebut gak apa-apa ta? Gak apa-apa loh. Nah, dalam beberapa referensi saya menemukan itu seperti golongan Syiah. Ya. Golongan Syiah itu masih melegalkan adanya nikah mut'ah. Tapi dasar mereka yang digunakan saya kurang tahu. Nah, saya hanya menemukan di beberapa keterangan kitab itu kaum Syiah itu masih melegalkan adanya nikah mut'ah. Tapi secara umum baik Ahlussunnah wal Jamaah maupun non Ahlussunnah yang selain Syiah itu sudah tidak memperbolehkan adanya nikah mut'ah. Itu malah bahaya. Soalnya apa? Ternyata dalam nikah mut'ah di situ banyak madorot yang muncul, akeh errore. Iya, karena kalau kita lihat dari tujuan awal pernikahan tadi udah menyimpang. Lah saiki gini, ketika nikah mut'ah itu pertama tidak ada tujuan untuk membuat keturunan. Nah, Ya kan? Padahal Nabi yo sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Itu kedua. Pertama, sing kedua, itu ketika kok kebablas muncul anak, anaknya itu nggak dapat warisan. Loh. Walaupun dalam pernikahan ya. Walaupun dalam nikah mut'ah tadi loh, nikah mut'ah ya, itu kok kebablas sampai yang perempuan hamil itu nanti punya anaknya itu ini nggak bisa kenasab dengan si laki-laki dan juga nggak bisa mendapatkan warisan dari si laki-laki. Loh iya lah gak iso nasab kan otomatis yo. Otomatis. Kenapa yo? Dianggap nikah mut'ah itu bukan pernikahan yang memang meneruskan sebuah generasi. Iku berarti yo duduk sakinah mawaddah warahmah. Sakinah tok karpe, kalau nyaman. Sakinah terus masalah yo. Ya, sakinah masalah enggak rohmah. Iya. Sakinah masalah dada. Nah, niku mengenai kontra. Makanya sampai hari ini setelah hari-hari Fathu Mekah sampai hari ini itu tidak ada yang melegalkan adanya nikah mut'ah. Jadi gak iso kemudian kok nganggur-nganggur budal. Nyewa apa Mas? Ya apa bahasa pegeng nggih apa?
Apa gak bahasa sing rada sangar iku apa balon ku ada 5. Ya. Ojo balon. Ojo ya. Gak lonte. Ya. Lah iku kemudian kok iki kok tak akati, mari tak akati. Mbak, sampean tak nikah 3 jam yo. Nah, satem, Bos. Iki mahar sampean. Loh. Iku gak boleh dan Tapi nek wali ini gak sih nek gini kamu. tetap nggak boleh, Pak. Lah, jadi gini, dalam persyaratan pernikahan itu kan nggak boleh adanya takkid. Takkid itu memberi batasan waktu. Nah, Meskipun dengan walinya loh ya. Iya, Nah, contoh, orang nih, ada cowok nikah, wah, cewek itu ayu, tapi penggaweannya emang LC. ya. Like oh iya. Iya, Let's segitu go. lah, Ya, ya. ya. Lah, kemudian, loh, wah, bisa nih, Iya. bisa nih, di bawah 3 jam. Iya. Ngomong nang bapake, kok bapake iku ternyata ya naudzubillah mucikarine ngene ya. Naudzubillah lho Di ya. mau cikarine bapaknya dewe oke, terus. Akhirnya, Pak, berhubung kula niki cek rada Islam ngono, Pak. Tak akati nggih. Bayar piro awakmu? Sameten. Ya wis nek ngono wis iki gawe 3 dina gak apa-apa. Secara rukun kan ada Ada walinya, wali. Ya. bukan ya, secara nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah, saya nikahkan engkau dengan putri saya Dengan mahar sekian selama durasi sekian hari. selama 3 hari. Lah, ada pembatasan waktu di sini. Ini menjadikan kalau dalam istilah fikih itu fasad, ada musihah, tidak sah, Oh. nggak sah langsung, Sigotnya otomatis, langsung otomatis tidak otomatis nggak sah pernikahannya itu. Bukan berarti kemudian, oh subhat iki, oh subhat Ya. gondolmu. ngono. Karom, karena wis logrok. Akate logrok. Lah, makanya itu nikah mut'ah ini enggak hanya sekedar nikah kemudian misal kok apa 3 jam atau 4 jam ngono ya enggak. Tapi selama dalam pernikahan itu ada batas waktu, Ya weh. itu sudah tidak diperbolehkan. Setahun misalnya. Dari ono waktu. akadnya itu bermasalah sehingga menjadi tidak sah. Mm-mm. Tak nikah seminggu, tak nikah sebulan, tak Tak nikah nikah setahun, setahun. nah, itu enggak boleh. Hmm. Berbeda nanti ketika diberi waktu, batasan waktu yang secara umum itu ya dianggap terus menerus. Contoh, saya nikahkan engkau dengan putri saya selama 1000 tahun Mbak. atau selama ajal menjemput. Yo, Sampai ajal menjemput. lo ya lo wede 1000 tahun rek. Ya kan uang urip 1000 tahun kan. Aku lo nggak kate mungkin. aku kate takon nih. Heeh. Tapi kuatir iki iso tayang agak yo. Ya gampang lah kok. Ya. Ya, wes. Takon dhisik. Takon. Misal Ya, ana nikah mutani. ya. Tapi dia dalam sirote iku Hmm. gak ono batasan. Tapi tek-tekan padha rone. Perjanjian lah ya. Ya kan ada takkid berarti. Berarti konsep dasar nikah mut'ahnya kan di situ. Ya maksudnya gini, akadnya biasa nih. Ya, akadnya biasa. Ya, tapi sadurunge 3 dino tok ya. 2 jam tok ya. Tapi nanti iki gak ono. Dia make sihot normal. Tapi ada tahu sama tahu ngono iku lho. Secara rukun sah nih. Ya, Sihot gak sah rontok ya. nih. Ya kan? Ya. Nah, iku dibalekno maneh mang nang ketentuan ulama bahwasanya tujuan dari pernikahan itu tadi apa? Iku ngono. Tetep gak oleh berarti. Jadi nikah mut'ah kan secara umum. Umum kan Mas Yan ini. Iya. Pokoknya nikah ada batas waktu. Hmm. Lah, sementara sing terakhir tak terangkan tadi itu masalah takkid, pemberian waktu saat akad. Ya. Nah, ini kan lebih spesifik lagi. Iya. Nah, makanya di situ kok ya dil-dilan dhisik apa meneh gawe hitam di atas putih dengan materi 12.000 ngono ya. 10 sian. Masa ono 12 sian. Ya Sepuluh. tuh tumbasnya Tuku 12.000. 12.000. Ejaran. Iya, banding Karena orang soalnya. Lah meskipun seperti itu karena ada maksud yang dia lakukan itu nanti bisa menyebabkan sebuah pernikahan ini tidak tercapai tujuannya.
Oh, lokro. Jadi walaupun tadi ya dengan takkid, artinya batasan waktu itu kalau ada di dalam akad, maka secara otomatis akadnya bubar. Ya. Terus kalau misalnya TST lah, tahu Ya, sama tahu. tahu, entah di sebelum akad nikah atau setelah akad nikah, kok ada perjanjian dengan durasi waktu yang pendek, Ya. artinya Yang ditentukan. yang ditentukan itu wes sakmene waktu, maka otomatis akadnya Ya nggak bisa terjadi toh nikah. Ya. Oh, distatuskan haram kok oleh para ulama. Nah, kecuali kalau misalnya ada waktu yang waktu itu mustahil untuk Mustahil dijalani, untuk dicapai. 1 Oh. milenium. Wow. vampir sih gue nih, vampir. Itu menungso sih. Batasan Iya. waktu sampai ajal Hampir, menjemput. Ya. Nah, itu bisa. masih bisa Mm-mm. sah pernikahannya. Selama sisa hidupmu. Lah itu masih boleh. Cek puitis titik Iya, akad nikah. Atau sampai nanti di surga. Wah, Oh. til jannah. Til Jannah. jannah iku, Mang. Masya. Lah iku nek nikah kontrak. Heeh. Jadi mungkin untuk menjawab boleh nggak sih nikah kontrak? Secara umum nggak memperbolehkan, nggak ada yang memperbolehkan. Dilabeli langsung haram. Mm-mm. Jadi duduk makro tuh gak haram. Aku jarang-jarang loh yang ngomong langsung haram loh Iya, ya. iya. Jarang-jarang ya. Tapi iki langsung dalam stempel ulama semuanya Jumhur ulama ya? Enggak jumhur. Udah jumhur. Kulluhum. Kulluhum. Mm-mm. Semua ulama dari 4 mazhab itu menyatakan haram. Mm-mm. Nek ono ulama yang menyatakan oleh ngono paling aku gak ngomong haram. Wah, nggih bahasa yang lain. Iya, loh. berhubung isi ngomong lagi ya wis Gak duduk ono. duduk bolone dhewe ya an ya wis. Ya wis. Ya. Dan ini literasinya kita ambil dari Anatolibi. I'anatul Talibin sama Rahmatul Ummah. Rahmatul Ummah. Kalau halamannya apa? 4164 Oh, 4 itu jusnya. Juz 4. 164 itu halamannya. Ya. Untuk I'anatul Talibin di juz 4 halaman 164, juz 3 278 sampai 279 dan Rahmatul Ummah di juz 2 halaman 39. Iya. Oke. Untuk pertanyaan hukum kawin kontrak sudah terjawab. Oke. Gak oleh yo. Kau lah yo. Oleh karom. Nek Jangan. atik niat nikah kontrak apa meneh karo wong sing mbok senengi, Ya. tertarik secara fisik, nikah sing temen. Ya. Bener. Tertarik kok gak temen. Nah, Lah kata temen, ya gak usah tertarik. jadikan orang lain saja. Ya. Oke, malam ini cukup dulu. Oke. Terima kasih atas perhatian Sobat Ngopi. Heeh. Ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Saya Najib. Bahri. Biasa nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.